Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadli Rohani Nasibuan di channel saya sendiri. Di sini saya akan membahas materi tentang perkuliahan lagi, yang dimana tentang panduan teknis budidaya kelapa sawit. Nah, kalau kita membahas tentang kelapa sawit sangat menarik. Kenapa? Karena di Indonesia pernah mencapai penghasil CPO terbanyak di dunia pada tahun 2021, di mana produksi minyak sawit di Indonesia ini mencapai 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa itu nama latin dari kelapa sawit tersebut. Nah, nama latin dari kelapa sawit tersebut yaitu Elais genesis, yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Nah, Elais ini berarti zaitun, yang dimana tanaman kelapa sawit ini berasal dari daerah tropis basah di Afrika dan masih kekerabatan dengan kelapa. Nah, kelapa sawit ini memiliki organ vegetatif berupa daun, batang, akar, serta organ reproduktif berupa bunga dan daun. Nah, yang pertama ada daun, yang dimana daun kelapa sawit ini merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Daun ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu kumpulan anak daun atau leaflets yang mempunyai helain atau lamina dan tulang anak daun. Yang kedua itu rachis, yang merupakan tempat anak daun melekat. Sedangkan yang ketiga yaitu tangkai daun atau petiole, yang merupakan bagian antara daun dan batang. Dan yang terakhir yaitu yang keempat seludang daun atau sheaths, yang berfungsi sebagai perlindung dari kuncup dan memberi kekuatan pada batang. Yang selanjutnya yaitu yang kedua batang. Nah, batang ini mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan buah. Yang kedua yaitu sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dari akar ke atas serta hasil fotosintesis dari daun ke bawah. Nah, yang ketiga yaitu kemungkinan juga berfungsi sebagai organ penimbun zat makanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu akar, yang dimana akar ini berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi sistem para pakaran. Kelapa sawit merupakan sistem akar terserabut, yang mana terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat ada bunga. Nah, bunga ini biasanya muncul dari ketiak daun, dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescens atau bunga majemuk. Beberapa kali inflorescens biasanya gugur pada fase-fase awal, yang dimana perkembangannya sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun tidak menghasilkan inflorescens. Nah, yang kelima yaitu buah. Nah, secara botani, buah kelapa sawit ini digolongkan sebagai buah drup, terdiri dari pericarp yang terbungkus oleh excarp atau kulit, mesocarp ini, dan endocarp ini atau cangkang yang membungkus 1 sampai 4 inti atau kernel. Ini memiliki inti serta atau testa atau kulit atau kulit batang atau kulit daun atau selanjutnya itu endosperms yang padat dan sebuah embrio. Yang selanjutnya yang keenam yaitu ekologi kelapa sawit. Kelapa sawit ini dapat tumbuh pada jenis tanaman podzolic, latosol, heteromorfik, kelabu, aluvial, atau regosol. Nah, kondisi topografi pertanaman kelapa sawit ini sebaiknya tidak lebih dari kelerengan
25%. Artinya perbedaan ketinggian antara dua titik yang berjarak 100 meter tidak lebih dari 25 meter. Nah, yang ketujuh, tahapan pertumbuhan. Yang dimana tahapan pertumbuhan ini menurut Miller, tahapan ini pada setiap spesies tumbuhan diberikan kode yang sama. Tahapan pertumbuhan ini merujuk pada individu tumbuhan yang ada dalam satu hamparan. Karakteristik hamparan tersebut tumbuh dapat dipertimbangkan jika diperlukan. Selanjutnya bab 2 tentang pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan untuk memastikan tingginya produksi. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, pemeliharaan. Kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan ini merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Pemeliharaan di pre-nursery meliputi beberapa hal. Yang pertama, penyiraman, pengendalian hama. Yang ketiga, pemupukan. Yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga yaitu seleksi. Dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal ini memiliki ciri kelainan pada habitus tanaman. Kelainan ini bentuk daun dan kelainan daya tumbuh. Yang pertama yaitu tahap 1 umur bibit 4 bulan. Dan yang kedua tahap 2 umur bibit 6 bulan. Dan yang tahap ketiga yaitu umur bibit 8 bulan. Dan yang terakhir tahap 4 sebelum bibit ditanam ke lapangan. Selanjutnya bab 3 tentang pemancangan kelapa sawit. Nah, pemancangan atau pengajiran ini dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai jarak tanaman yang dipakai. Yang kedua, pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang ini dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Yang ketiga yaitu penanam. Pelepas lager bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya. Lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan timbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Nah, selanjutnya itu bab 3. Yang dimana tentang identifikasi pokok non-follower atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal ini di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Adapun gejala pada bagian vegetatif yang pertama yaitu pertumbuhan pelapa daun berputar. Yang kedua yaitu bercek orgae. Yang ketiga yaitu penyakit tajuk yang amat parah dengan hal lain pelapa melengkung berputar ke bawah sebagai daun dan pucuk membusuk dengan mengering. Yang keempat yaitu anak daun pada pelepas sempit memanjang. Yang kelima yaitu susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Yang keenam yaitu pelepah daun tegak. Yang ketujuh yaitu anak daun keriting dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Yang kedelapan yaitu bertunas atau bercabang. Yang kesembilan pokok kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit. Yang kesepuluh yaitu pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Yang kedua yaitu identifikasi pokok non-follower atau abnormal pada fase generatif. Adapun gejala pada bagian generatif yang pertama yaitu buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Dan yang kedua yaitu dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Yang ketiga yaitu buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil.
Dan yang terakhir yang 4 yaitu pokok steril atau tidak berubah. Selanjutnya yaitu bab 5. Di mana bab ini yang pertama konservasi tanah. Tanah merupakan media penyimpan unsur hara yang ditumbuhkan oleh tanaman karena tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur tentu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Yang kedua yaitu pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Keberadaan lalang harus dikendalikan supaya kelapa sawit dapat berfungsi dengan optimal atau dengan baik. Yang ketiga, garuk piring. Garuk piringan. Yang keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dan gulma juga dapat menghindari tanaman dari serangan hama, infeksi, penyakit. Yang keempat yaitu penyemprotan piringan pada pikul dan tempat pengumpulan hasil. Yang dimana penyemprotan ini sangat berguna bagi herbisida, yaitu bagi tanaman sawit. Salah satunya upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit. Nah, yang kelima yaitu pembongkaran tumbuhan pengganggu, yang dimana tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam menyerap air, udara, dan sinar matahari atau pupuk yang diberikan kepada kelapa sawit tersebut. Yang keenam yaitu pembabatan pakisan di gawangan kelapa sawit, yang dimana pakisan ini merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Pakisan ini yang berada di beberapa gawangan sawit tersebut perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Nah, yang bab 6 yaitu tentang tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang ditubuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Yang pertama yaitu unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Unsur apa aja yang dibutuhkan kelapa sawit? Yaitu unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak, sedangkan yang termasuk unsur hara makro adalah NPK atau Ca dan Mg. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Yang kedua, gejala kekurangan unsur hara. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara. Adapun gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara yang pertama yaitu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan yang terakhir yaitu boron. Nah, selanjutnya yang tiga, pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun ini dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat. Yang keempat yaitu pemupukan. Tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga perlu dilakukan pemupukan yang bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit agar tumbuh optimal. Adapun pemupukan pada kelapa sawit yaitu yang dilakukan pupuknya itu urea, fosfor, kalium, magnesium, dan boron. Sekian, terima kasih tentang penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.